Nah interview hari ini jam berapa? Sarapan lah dulu Sarapan aku pagi dia. Dek, Iya bang. sarapan. Iya bang. Kok Zelita? Merenggut-renggut dari tadi? Hai, ini loh bang. Kemarin kan aku habis ngurus berkas. Katanya selesai selama 10 hari kerja. Ada tuh. Ini udah lebih dari 10 hari kerja. Aduh, Zelita yo bat make up tuh lah cantik, ya kan? Kalau lah cantik jangan merenggut cuma gara-gara berkas tuh baik. Nah, sarapan lah dulu, sarapan apa yang ada nih? Jadi kayak mana lah berkas itu? Tidak selesai bang sampai sekarang nih. Lamunian Tunggu sebentar. Kok cantik ya pagi ini Zelita? Nak kemana? Nah itulah, kami tadi habis ngurus berkas. Makanya cantik kayak gini lah bang. Nah tadi kerja sekarang iyo nih. tadi tuh nak interview. Jadi tapi belum dihubungi, katanya kayak dihubungi lagi itu Zelita. Makanya kaget nunggu nak sarapan lah dulu di sana. Nah jadi berkas tadi itu cuma nolak. Inilah kami tidak tahu nak kayak mana lagi bang. Belum selesai sampai sekarang. Keadaannya lah 10 hari yo. Iya lah 10 hari. Nah itu Zelita. Jadi kebetulan tadi tuh mau interview di ombudsman. Nah kebetulan kalau masalah pelayanan publik kayak gini nih, ombudsman itu solusinya Zelita. Loh, apa bang ombudsman tuh? Zelita tidak tahu ombudsman? Tidak tahu, baru tahu nih. Dek tahu ombudsman tak dek? Ada tahu juga tuh. Ombudsman tuh itu tuh salah satu lembaga negara yang khusus untuk melayani keluhan pelayanan publik Zelita. Nah kebetulan tadi itu kan nak interview abang nih kan, abang Ganteng ini tadi nak interview. Nah interview sama di ombudsman juga. Nah kebetulan hari ini kalau tidak salah Bang Roswandi itu ada nak janjian ketemu. Kita telepon beda. Pas nian sih bang. Cocok nih ini kita telepon. Ntar lagi mungkin abang tuh. Halo bang. Nah lah di jalan. Oke bang. Bang saya di warung dekat rumah nih bang ya. Oke makasih bang. Assalamualaikum. Nah bentar Zelita. Abang lah dekat sini nah. Kayak itu tengok itu tanya-tanya langsung ya. Aku itu ombudsman, kayak itu bedah dia lah pokoknya. Pasnya sambil sarapan. Menu hari ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Siapa? Nelpon tadi? Iya, iya. nelpon. Abang lah dekat berarti tadi. Dekat tadi. Iya. Agak macet. Agak macet bang ya. Memang kalau Jambi ini sekarang macetnya bang. Gitu ya? Apalagi dekat warung kita nih sudah kan. Nah itu Betul makanya ada macetnya. namanya warung gitu. Ini warung ini kan lokasi di Mayang bang. Mayang lagi macetnya nih bang. Nah bang kebetulan sambil makan kue lah bang ya. Ini Zelita ini tadi bang. baru didesain, baru dibuat. Baru dibuat bang. Warung baru nih Iya. bang. Sama dengan penunggunya baru juga. Iya betul. Apalagi hari ini bang penunggu cantiknya. Wah, iya. Nah dia ini tadi bang, Zelita nih tadi saya tengok kan kok cantiknya hari ini. Dah tuh apa sambil merenggut pula. Kayak saya bilang tak laku juga kan kalau misalnya merenggut. Rupanya udah kayak ada masalah bang. Masalahnya tuh apa Zelita? Kami tuh ngurus berkas bang. Lah 10 hari kami buat lah. Tapi sampai sekarang nih belum ada kejelasan. Oh. Nah dia tuh ngurus berkas bang kan janjinya 10 hari yo. Cerita yo. Nah 10 hari. Nah tapi sampai sekarang tuh udah selesai bang. Nah Apa kalau boleh tahu berkas apa? Mau ngurus tentang apa? Nak ngurus dokumen apa? Kami ini nak pergi bang. Makanya kami ngurus berkas. Nak butuh cepat. Tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Baik. Ya memang gini, apa namanya tadi? Cerita. Gitu deh Ayo cerita. cerita bang. Memang dari beberapa hal, persoalan-persoalan seperti ini, memang secara umum agak sering dikeluhkan oleh masyarakat kita. Itu namanya aspek pelayanan publik, gitu, Junita. Jadi di aspek pelayanan publik itu memang ada kalanya di mana pelayanan itu menurut persepsi warga itu lama, tidak sesuai dengan durasi yang dijanjikan. Kadang-kadang janjinya besok selesai produk layanan administrasi, ternyata besok tidak juga. Iya bang. Ini yang harus banyak publik mengetahui. Pertama memang dalam hal pelayanan publik itu, Bung Emil, itu ada yang disebut dengan kepastian layanan. Sekurang-kurangnya itu ada 5 kepastian yang mesti harus jelas di setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Ada 5. Pertama, pasti syarat. Sekarang kita ingin tahu, kalau dari sisi syarat udah selesai semua ya? Sudah Dipenuhi. selesai. Artinya
warga yang mengurus pelayanan publik itu harus terlebih dahulu menyiapkan seluruh syarat yang dibutuhkan atau seluruh syarat yang diberi patokan oleh unit kerja pelayanan publik yang itu harus dipenuhi oleh warga. Kalau syarat sudah pasti, sudah kita urus, berarti masuk yang kedua. Yang kedua, Pasti prosedur. Nah, itu yang tadi. Apakah unit kerja itu dalam hal memberikan layanan nanti, prosedur dalam hal mengurus sampai terbitnya sebuah produk layanan itu sudah sesuai tidak? Bottom up dari bawah sampai kepada atas. Kadang-kadang mentang-mentang ada orang dalam, kalau istilah sekarang ya kan? betul Bang. Dari pertama registrasi langsung ke atas. Ya itu nggak boleh, itu nyalahi prosedur. Pertama ada kepastian prosedur. Baru yang ketiga ada kepastian biaya. Jadi ada beberapa layanan publik kita itu di setiap unit kerja layanan itu memang perintah undang-undang untuk membayarkan beberapa pembiayaan. Itu kadang-kadang masuk di bagian PNBP bagi unit kerja itu. Penerimaan negara yang bukan pajak. It's okay, mungkin warga kita sudah penuhi itu. Bukti misal sudah transfer ya. Mungkin kalau untuk ada biaya sudah dibayar. Sudah Oke. dibayar. Baru yang keempat, pasti waktu. Nah, ini yang dikeluhkan Yunita. Tadi katanya 10 hari Bang. Ah. Nah, ini udah 12 hari. Itulah. Setiap unit penyelenggara pelayanan itu wajib memberi kepastian waktu kapan produk itu diberikan. Kalau dia berbentuk dokumen, surat, atau apa yang dibutuhkan, misal KTP, SIM, ya, atau SKCK, atau surat sertifikat segala macam, itu harus jelas kepastian waktu. Kalau unit kerja itu sudah mempublikasikan bahwa waktunya 20 hari, harus 20 hari. Boleh cepat, nggak boleh lewat. Kalau lewat dari 20 hari, namanya penundaan berlarut. Itu maladministrasi. Nah, ini yang tidak pasti tadi. Dari 10 hari, dicek, udah 12 hari sampai produk belum juga selesai, itu maladministrasi. Kalau terjadi yang seperti itu, Junita boleh lapor ke ombudsman. Lapor aja ke ombudsman, nanti ombudsman lah yang mengambil peran warga itu untuk menelusuri, untuk memeriksa di mana kendala sehingga produk layanan bagi warga itu belum diberikan. Nah, itu ombudsman. Lapornya sederhana aja, ada kronologis, ada KTP, nanti kami yang tidak lanjuti. Baru yang terakhir pasti produk. Nah, itu hal-hal yang merupakan kepastian dari unit kerja pelayanan publik yang harus dipenuhi. Begitu. Nah Bang, tadi itu kan Zeritan ini dia sudah ngurus berkas ya kan. Tapi dia Zeritan ini juga udah tahu Bang ombudsmannya sebenarnya apa Bang. Mungkin adik-adik ini adik Gen Z kayak ini Bang. Oh, ini kayak Gen Z gitu. Ini dari mana nih? Iya. Kok ada duduk sini belum masuk Iya, udah kuliah ya, ada udah adik kuliah. Udah tamat ya? Sekolah. Oh, masih sekolah. Oke. Masih sekolah. Sering nongkrong di sini? Sering. Ah, ini bagus ini. Dia tahu anak ombudsman enggak? Aduh, kurang tahu Nah, sih. tuh Bang, orang lu masih belum familiar ombudsmannya apa sebenarnya Bang? Ya, ini bagus ini. Ini warung edukatif sekali ini. Teman-teman adik-adik duduk di sini sambil diskusi. Gen Z itu nongkrongnya harus bermuatan diskusi. Oke, ini menarik. Apa itu ombudsman? Makhluk apa ini? Nah, banyak orang nanya begitu kan? Apa ombudsman? Ya, ombudsman itu dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ombudsman. Lalu di situ dijelaskan, Bung Emi, apa ini ombudsman? Ombudsman ini kalau sesuai perintah undang-undang tadi, lembaga negara. Jadi dia lembaga negara. Dia independen, dia mandiri. Lembaga yang diberi kewenangan untuk apa? Untuk mengawasi unit kinerja pemerintahan, lembaga negara, mengawasi BUMN, BUMD, BHMN, bahkan swasta dan perorangan, bila mana mereka itu ditunjuk sebagai penyelenggara pelayanan publik. Yang jelas dari itu semua yang kami awasi, unit kerja tersebut bekerja dengan sumber anggaran baik sedikit maupun banyak itu dari APBN atau APBD. Itu kata kuncinya. Jadi siapapun lembaga, apapun lembaganya,
Kalau sumber anggaran dia itu baik sedikit maupun banyak dari APBN atau APBD, itu bagian dari ombudsman mengawasi kinerja mereka. Apa yang diawasi? Mengawasi kepastian pelayanan, bahwa setiap warga tidak mengalami kendala apapun bila mana berurusan dengan setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu lembaga ombudsman. Gitu. Nah, berarti lapor aku baik yang penting yang menggunakan duit negara dari bank mau APBN maupun APBD itu bisa lapor ombudsman. Ya, kalau lembaga itu mendapat kucuran dana dari APBN atau APBD, maka lembaga itu berpotensi menjadi terlapor apabila ada warga mengeluhkan layanan pada lembaga itu. Gitu. Oke, berarti ombudsman bisa jadi tempat curhat juga. Wah iya, tempat mengeluh, tempat masyarakat mengadu, Iya. tempat mengeluh, tempat menyampaikan kekecewaan, tempat curhat, segala problem persoalan pelayanan yang dialami masyarakat, datanglah ke ombudsman, sampaikanlah unek-unek itu, nanti biar kami yang memberikan hak warga dan melayani hak warga untuk dipenuhi oleh unit itu. Gitu. Kalau masalah kurang duit, mana nih, Bang? Tadi barusan ada iklan. Ada. Kalau duit kurang kerja. Iya lah, banyak yang kerja rencana. Iya. Nah, kebetulan saya itu dulu Bang. Nah, itu kan rencana mau ke kantor Abang. Oh, Nah, kita gitu. pilih di samping kantor Abang tadi. Nah, itulah, tapi kita tengok dulu ada yang lewat Bang. Oke deh. Iya. Makasih dulu Bang. Oke, makasih ya. Iya. Nah, nanti kami juga ada segmen mitos apa fakta.